Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Nur Amalia, mahasiswi program studi teknik industri Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas TI 20B dengan NIM belakang 1076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan atau mempraktikkan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Bayu Priyatna untuk mempraktikkan coding atau penggunaan tag-tag HMTL. Baik, kita langsung saja. Di sini kita membutuhkan software atau aplikasi yaitu XAMPP dan Sublime. Di sini saya sudah menginstalnya terlebih dahulu untuk mempercepat pengerjaannya. Yang pertama kita klik XAMPP-nya terlebih dahulu. Kemudian klik start yang ini dan yang ini. Nah, di sini sudah berwarna hijau yang dimana yang dapat diartikan bahwa ini sudah dapat berjalan. Dan untuk mengecek ataukah ini sudah berjalan atau belum, kita klik browser ataupun Chrome. Kita klik localhost /php myadmin. Maaf, salah. Admin. Nah, ini bisa kita klik enter, kemudian ketika web service-nya sudah berjalan, yang tadi tampilannya akan seperti ini, yang dimana artian itu sudah dapat berjalan. Baik, kita close aja. Baik, kemudian kita buka Sublime itu sendiri. Kemudian klik file, new file. Di sini sudah ada untitled. Kemudian kita klik file dan save. Kemudian kita ke direktory C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs, kemudian devias. Di sini sudah saya buat foldernya. Kalian juga bisa buat folder. Dan kalian bisa buat folder dengan nama apa saja. Di sini saya devia. Kemudian kita klik buka. Kemudian kita buat index.html. Kemudian klik save. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah eksistensinya ini sudah HMTL atau belum. Kita klik. Kemudian kita buka direktory C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs, kemudian ini. Nah, ini sudah sepertinya sudah HMTL. Baik, kita untuk memastikan lagi kita klik kanan, kemudian properties, dan ya ini sudah HMTL tipenya. Baik, kita close aja. Kemudian di sini kita close saja, kemudian file, kemudian open folder, dan selanjutnya kita ke directory C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs, kemudian pilih folder yang sudah kita buat dan select. Nah, ini dia. Kita klik, kita sudah bisa mulai mengcodingnya. Dan di sini kita awali dengan HTML, enter. Nah, di sini sudah doctype. Kemudian di title kita buat title misalnya latihan HMTL tugas. Kembali better tugas aja kali ya. Tugas HMTL. Kemudian ini udah, kemudian sudah ditutup. Kemudian di bodinya misalnya kita buat paragraf atau P ya, teman-teman. P di mana itu paragraf, kita buat algoritma pemrograman. Baik, ini udah. Kemudian kita coba buat lagi P lagi, enter. Kita pakai tag B, di mana itu bold atau garis tebal. B, kita enter. Kalimatnya misalnya selamat
pagi dunia. Untuk mengetahui apakah ini sudah jalan atau belum, kita terlebih dahulu klik save. Kemudian kita buka seperti tadi. Kita ini aja. Lokal host slice, nama foldernya Devia, slice lagi index.html. Kita buka. Nah, ini dia. Jadi akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nah, tadi sini sudah. Ini latihan tugas HMTL. Latihan tugas HMTL tadi. Baik, kemudian selanjutnya kita coba dengan I atau teks miring. Kita siku lagi P. Oke, kita masukkan I. Garis atau garis miring atau teks miring maksudnya. Enter dengan teks ini adalah saya misalnya ya. Oke, kita file lagi, kita save lagi, kemudian kita buka lagi. Kita refresh. Nah, ternyata ini miring dan ini benar miring ya, teman-teman. Oke, kita buat tag-tag lain. Misalnya kita buat pre atau teks yang berbeda. Kita buat yang pre misalnya. Pre, enter, teksnya adalah Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oke, file, kita save lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Teksnya berbeda ya dari yang lain. Oke, kita buat tag-tag lain. Misalnya kita buat header. Jadi header semakin besar angka, maka semakin kecil headernya. Begitu kebalikannya, semakin kecil angka, semakin besar headernya. Seperti ini misalnya. Satu, misalnya Rektorat UBP. Coba kita cek, kita save. Nah, seperti ini, Rektorat UBP. Kita buat lagi UBP. Oke, kita file, kita save lagi, kita cek lagi. Nah, ini dia. Maka akan terjadi seperti ini. Jadi semakin angkanya besar, maka semakin kecil. Dan kebalikannya, semakin ke atas atau semakin kecil angkanya, maka semakin besar hurufnya. Baik seperti itu. Kemudian kita bisa coba lagi, yaitu kita buat berarti P paragraf, kemudian ada sub terlebih dahulu. Maaf ini besar. Sub seperti ini. Kemudian di dalam sub kita tulis misalnya nama saya Devia. Kemudian kita simpan di belakang slice sub atau di akhir sub. Misalnya lucu. Baik. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Baik, kita save. Kita lihat, kemudian kita refresh dan nah seperti ini. Ini sub. Maaf, sub maksudnya. Kita coba lagi yang sub. Teman-teman, P sama paragraf, kemudian sub.
Enter. Kemudian kita masukkan lagi misalnya Devia lagi. Devia. Kemudian di belakang ini kita masukkan lagi misalnya pemberani. Oke, kita save kembali. Kemudian kita refresh lagi. Nah, perbedaan antara sub dan sub ini seperti ini. Kalau sub ini ada di sini, di atasnya. Kemudian kalau untuk sub itu ada di bawah, ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba lagi tag tentang font ya. Font itu banyak sekali atributnya. Di situ ada color, ada size, atau ada nama dari font itu sendiri. Baik, kita langsung saja coba. Kita klik font. Kalau font, kita klik font. Nah, sudah seperti ini. Dan kalau font kita ada di dalamnya ya. Misalnya kita ke color. Colornya kita pilih, oke, enter. Colornya kita pilih warna navy, red misalnya. Atau black mungkin ya. Kita coba black terlebih dahulu. Yang kemudian kita klik apa nama fontnya, berarti kita klik fast. Kita misalnya Arial kali ya. Atau Times New Roman. Times New Roman. Oke, baik. Selanjutnya size-nya berarti. Size-nya berapa ya? 6 mungkin. Kita 6 di sini. 6. Kemudian kita klik kalimatnya. Itu sendiri, P. Nah, misalnya kalimatnya selamat datang di kampus. Oke, kita coba, kita save. Kita save. Dan selanjutnya kita di sini kita refresh. Nah, tadi coba kita ke atas terlebih dulu. Oh, nggak bisa ya. Kita gedein. Nah, agar terlihat. Ini dia. Berarti ini tadi font color-nya itu black, ini sudah black. Kemudian face-nya sudah Times New Roman ya, sepertinya. Saya tidak hafal betul, tapi saya rasa ini sama. Kemudian size-nya di sini 6. Baik, kita coba minimize dulu. Kemudian kita coba yang lain. Biasa, font. Oke. Kemudian kita pilih color terlebih dahulu. Sebenarnya bisa memakai kode warna. Coba kita buka untuk kode-kode warnanya itu sendiri. Kode warna. Baik, coba kita cek. Atau mungkin di sini saja, biar lebih memudahkan. Nah, seperti ini. Coba kita pilih warna apa ya yang bagus. Misalnya gold, boleh gold. Kita copy. Kita ke sablonnya. Kita paste warnanya. Baik, sudah. Kemudian fast. Atau nama ininya ya. Kita pakai apa ya? Kita pakai mungkin Arial. Yang mudah. Yang mudah, kemudian kita pilih size-nya misalnya 9. Kemudian di sini kita buat kalimatnya. Kalimatnya kami cinta Indonesia. Indonesia. Baik, kita save terlebih dahulu ya. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, kami cinta Indonesia. Dan untuk fontnya sendiri sudah berubah ya. Sebentar kita seperti ini saja. Mana ya?
Kita bisa lihat di sini colornya sudah tadi di sini sudah warna gold. Saya pakai warna gold, kemudian Arial, ini Arial. Dan kemudian size-nya 9, ternyata 9 dan sudah pasti lebih besar dari yang sebelumnya dengan size yang 6. Dan kami cinta Indonesia. Nah, ternyata sudah bisa ya. Coba kita tambahkan HR. HR itu garis ya, garis-garis. Maaf. Kita save, kita buka lagi. Kita perbesar saja. Nah, ini dia. Di sini sudah ada garis. Terlihat? Di sini sudah ada garis. Di mana HR itu garis. Garis di sini. Baik. Baik, selanjutnya kita ke link ya. Kita ke link, kita coba untuk membuatnya. Pertama yaitu kita pilih file new. Nah, di sini ini sudah ada indeks yang tadi sebelumnya. Kemudian setelah itu kita pilih lagi sama seperti sebelumnya, kita pilih save. Nah, di sini kita masukkan saja ke folder yang sama, yaitu kemudian kita namakan link.html. Oke, kemudian kita save. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Kemudian coba kita buka apakah sudah seperti sebelumnya atau belum. Namanya htdocs, kemudian Devian. Nah, ini juga sama, sudah dokumennya sudah MTL. Jadi kita close aja. Kemudian seperti tadi, kita HTML lagi. Dan sudah seperti ini lagi docs tipenya. Kemudian kita di sini title-nya misalnya tadi apa ya namanya? Sebentar, saya lupa. Latihan tugas HMTL. Kita taruh misalnya latihan tugas algoritma dan pemrograman misalnya. Baik, kemudian untuk membuat hyperlink tag-nya itu adalah A ya teman-teman. Jadi di sini di body-nya kita langsung saja ke body-nya. Dan untuk membuat hyperlink tag itu tag-nya itu adalah siku kemudian A ya, klik A. Nah, di sini sudah muncul langsung have itu. Dan have itu untuk menuju ke yang kita tuju karena sebelumnya kita sudah punya indeksnya atau filenya dan kita langsung arahkan saja di situ. Sebenarnya di link itu tag A itu banyak atribut, ada H, ada ref, kemudian ada target, ada style, ada class, ada name dan ada yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita tunjukkan saja langsung, kemudian kita klik yang tadi, maksudnya kita index.html. Nah, kemudian di sini misalnya latihan. Misalnya di sini menu latihan. Menu latihan. Kita coba terlebih dahulu, kita klik save. Nah, karena ini sudah beda. Tadi kan yang pertama indeks HMTL, yang di sini adalah link HMTL. Baik, kita coba buka link HTML. Kita copy aja kali ya, kita coba. Kita paste link.html. Nah, menu latihan. Nah, langsung tertuju ke sini. Kita klik lagi. Ini masih satu tab yang sama ya.
Kemudian kita coba lagi dengan yang sama, kemudian A. Oke, kita langsung ini di sini langsung menuju, sudah langsung. Misalnya kita ingin mencoba membuka Instagram atau YouTube atau Twitter atau lainnya. Biasanya kalau Instagram itu apa ya? Sebentar. https instagram.com. Kemudian di sini nolnya kita pilih Instagram. Oke, kita file lagi, kita save, kita coba buka lagi. Maaf, salah. Kita refresh. Nah, Instagram. Dan ini ternyata samping-sampingan ya. Nah, agar tidak samping-sampingan juga kita bisa tambahkan di sini misalnya BR atau garis baru BR. Ya. Kita save. Kita refresh. Nah, ke bawah ya. Sudah ke bawah. Ini juga sudah bisa menuju ke sini. Kemudian kita coba Instagram. Sudah tertuju pada Instagram ya. Sudah di sini. Masih lama ternyata loadingnya. Mungkin sinyal saya. Nah, ini sudah masuk ke Instagram. So, kita back lagi, kita kembali lagi. Sudah ke Instagram. Baik, coba selanjutnya kita mencoba untuk menginput atau masukkan gambar. Sebelumnya seharusnya persiapkan terlebih dahulu gambarnya, tapi saya belum mempersiapkan, jadi saya coba kita pilih gambarnya terlebih dahulu. Picture, misalnya foto saya banyak. Misalnya kita ini aja, kita copy, kemudian ke ini yang sama, kemudian ke htdocs, kemudian ke Devia. Sebenarnya di sini kita bisa buat gambarnya langsung. Kita buat folder aja kali ya. Kita coba buat folder di sini gambar. Oke. Kita paste gambar yang tadi di sini. Kita ganti namanya Dede, misalnya gambar saya namanya Dede. Ya, kemudian ke sini. Kita klik BR aja ya, biar nanti berurutan ke bawah. Oke, kita ke bawah. Kita, kalau untuk gambar itu sendiri, tagnya IMG. Nah, SRC sudah langsung tertuju atau sudah bisa langsung menampilkan sebuah gambar. Kita masuk ke foldernya tadi. Foldernya gambar, kemudian slice, kemudian namanya tadi apa? Namanya DD. Kita coba DD. Dan bentuk gambarnya berupa apa? JPG kah? Kita buka ya, properties JPG ternyata. Kita buka .jpg. Baik. Kemudian kita ukur di atribut gambar itu sendiri ada SRC, ada ALT, ada name, ada border, ada height, dan ada weight. Kita coba weight-nya. Oh, maaf. Ternyata di sini, maaf, saya lupa. Coba weight-nya. Misalnya weight-nya kita 40px kali ya. 40px. Baik. Kemudian selanjutnya berarti height-nya. Height-nya kita pakai juga misalnya 60 px. Baik, kita coba, kita file, kita save. Kemudian ke ini kita close aja, nggak apa-apa. Kita ke sini. Nah, ini dia. Terlalu kecil ya.
Kita coba untuk gambarnya misalnya berapa ya? 80 deh. Kita coba 80, ini 60 nggak apa-apa, tetap sama. Kita save, kita sini lagi dan lebih besar. Coba kita coba lagi ya. Maaf, kita 120, misalnya kita samain aja ya, 120 biar lebih oke gitu kelihatannya. Save, refresh. Nah, gambarnya agak lebih besar ya. Sudah cukup terlihat, sudah cukup jelas. Ini untuk gambar, tag gambar. Selanjutnya kita coba untuk tag formatting ya di sini. Atau mungkin formatting kita pakainya OL nanti dan UL yang digunakan itu untuk list, Baik, kita coba aja di sini kita coba kalau seperti ini tabnya tambah 1. Itu kita file, kita save, kan berubah tidak ya? Sama aja ternyata. Kemudian kita klik ini, kita coba. Untuk tagnya itu berarti kita coba menggunakan UL. UL biasanya pasangannya dengan li. Misalnya hewan gajah. Kemudian berikutnya misalnya kudanil. Kemudian berikutnya misalnya ada ayam. Kita buat 5 aja kali ya. Misalnya kita buat apa lagi ya? Jerapah. Kemudian kita buat lagi terakhir misalnya buaya. Buaya. Baik, coba kita refresh ya teman-teman. Refresh maksudnya. Kemudian kita coba. Nah, ini dia. Jadi untuk yang ini tadi UL atau unordered list ini seperti ini, memakai simbol seperti ini. Baik, coba kita mulai dengan OL. Nah, akan berbentuk seperti ini. Sama ininya li juga kita coba. Misalnya kita masukkan tipenya di sini tipenya. Misalkan di sini kita masukkan tipenya yaitu angka, coba ya. Nah, 2, 3 kita masukkan tadi gajah. Kemudian kudanil ya. Maaf, kudanil. Kemudian lagi ayam. Ayam. Kemudian jerapah. Maaf, saya banyak typo. Jerapah. Kemudian kita
kita yang terakhir ada buaya. Coba kita refresh, kita file, kita refresh. Tipenya ini angka. Apakah akan terjadi angka? Ya, ini dia. Ini angka. Baik, itulah pemaparan yang sudah saya paparkan mengenai tag-tag untuk pembuatan coding itu sendiri, baik itu dari modifikasi teks ataupun dari tag font ataupun link dan gambar serta formatting. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.